Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama KKS Paroki Kelapa Gading. Malam hari ini kita bersama-sama akan mendalami sabda Tuhan di dalam acara Sumur Yakub, di mana nanti akan dibahas pembicaraan oleh Bapak Bambang Gunawan. Bapak Bambang Gunawan ini berasal dari Paroki Kelapa Gading juga. Beliau dari lingkungan Anastasia 4. Beliau ini sangat aktif dalam membuat renungan-renungan harian ya. Dan beliau juga pewarta. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan malam hari ini tema kita yaitu pertobatan yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Kebetulan ini masa Advent ya, minggu pertama Advent. Dan bacaan kitab suci nanti ada di kitab suci Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita mulai, marilah saat ini kita hening sejenak. Kita akan awali pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Saputra. Silakan Pak Agus Saputra. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita awalin acara ini, maka kita akan mohon penyertaan Tuhan dalam doa ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di surga, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu untuk semua berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan pada kami semua, sehingga kami pada malam hari ini boleh berkumpul melalui pertemuan Zoom meeting ini. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, urapinlah hamba-Mu Pak Bambang Gunawan yang akan membimbing kami semua dalam pertemuan Sumur Yakub ini. Biarlah semua yang akan disampaikan oleh Pak Bambang ini boleh berkenan di hati-Mu. Bapa, kami juga memohon jamahan-Mu pada kami semua, terutama alat-alat yang kami gunakan, khususnya jaringan internet yang kami pakai, semua boleh Kau urapin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengawali pertemuan ini. Semua ini ya Bapa kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ya, mungkin untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Bambang Gunawan untuk memulai acara. Silakan Pak Bambang. Oke. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Sebentar saya mohon izin share screen ya. Baiklah, apakah semuanya sudah dapat melihat? Bisa saya dikasih kode? Bisa Pak, bisa kelihatan Pak. Ya. Baiklah. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan renungan di acara Sumur Yakub pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rosita yang memberi kesempatan pada saya. Firman atau Injil yang kita gunakan pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6
di mana itu akan dibacakan pada kalender liturgi harian kita di hari Minggu nanti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, judul perikop kalau kita buka Injil kita Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6 itu mengenai Yohanes Pembaptis. Tema yang saya berikan pada malam hari ini adalah pertobatan yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6 ini mengenai Yohanes Pembaptis itu juga ditulis oleh penginjil lain, yaitu di Matius bab 3 ayat 1 sampai 12, Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes 1 ayat 19-28. Jadi sebelum saya memulai bacaan kitab suci dan bahasan serta renungannya, saya akan memulai renungan ini dengan memberikan ilustrasi kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ketika tiba-tiba kita diberitahu bahwa Bapak Presiden Jokowi itu akan mengunjungi Kelapa Gading. Tentulah utusan daripada Istana Presiden, Pak Jokowi, pasti ada utusan yang datang ke Kelapa Gading memberitahukan masyarakat Kelapa Gading, dan terutama kepada pemangku jabatan, bisa wali kota, kecamatan, Bapak Camat maksud saya, ya, Kapolres mungkin ya, Kapolsek, itu diberitahu semua. Jadi utusan itu mendahului dan akan memberitahu kepada mereka semua bahwa apa-apa yang harus dipersiapkan ketika Bapak Jokowi akan datang mengunjungi Kelapa Gading. Nah, persiapan-persiapan apa kurang lebih yang dibawa oleh utusan itu? Misalkan contohnya saja, jalan yang dilalui rombongan Presiden Jokowi itu mungkin berlubang-lubang, nah itu minta ditutup. Mungkin juga diberi aspal ulang atau di aspal baru lah begitu. Lalu got-got dibersihkan, pohon-pohon dipangkas. Ruko-ruko sepanjang jalan yang dilewatin oleh rombongan mungkin diminta untuk dicat kembali dan diberi hiasan. Itulah persiapan-persiapan yang diminta oleh utusan dari Istana Presiden memberitahu kepada masyarakat Kelapa Gading. Pada intinya, begitu informasi atau permintaan utusan ini dibuat sedemikian rinci dan begitu pentingnya utusan ini sehingga apabila utusan ini tidak didahului dengan utusan ini datang ke Kelapa Gading, maka boleh jadi kedatangan Bapak Presiden itu tidak mulus. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yohanes, anak Zakaria, 2000 tahun yang lalu. Dia adalah utusan yang mendahului kedatangan Sang Raja Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia membawa pesan yang dia terima di padang gurun. Itulah yang kita baca dan renungkan, dan kita coba menangkap sebenarnya apa sih pesan Yesus Kristus untuk saya dan Anda. Untuk itu, mari kita baca Injilnya. Lukas bab 3, ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku dan akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang
akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ini perikopnya sangat pendek, dari ayat 1 sampai 6, dan kata-kata Yohanes cuma sedikit saja, informasi yang diberikan juga sangat sedikit buat kita, maka saya akan coba bagi dari 6 ayat ini, saya akan bagi menjadi 2 bagian. Jadi ayat 1 dan 2 saya akan bahas dulu, dan kita coba ambil maknanya, kita renungkan bersama, kira-kira apa pesan penulis ini buat saya dan Anda. Dalam ayat 1 dan 2, di sini dituliskan ada nama-nama, ada raja, ada kepala pemerintahan, ya. Ada 7 orang yang disebutkan di sini. Itu saya sudah warnain kuning. Jadi ada Kaisar Tiberius, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada Filipus, ada Lisanias, ada Hanas, dan Kayafas. Apa sebetulnya maksud daripada penulis ini yang ingin disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah kisah Yohanes Pembaptis ini bisa dipertanggungjawabkan secara akurat baik mengenai waktu dan tempatnya. Kenapa? Karena ketika Yohanes menyampaikan pesan yang tadi saya sampaikan itu, dia hidup pada zaman ada Pontius Pilatus di situ menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Lalu yang kedua, Hanas dan Kayafas itu menjadi imam besar. Jadi keakuratan daripada kisah ini dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat 7 tokoh yang disebutkan tadi, ada Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filipus, Lisanias, Hanas, dan Kayafas. Saya warnain orange itu, Ibu Bapak fokus ke sana. 4 dari 7 tokoh yang disebutkan di sini, mereka bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ini disampaikan nama-nama ini? Bahwa kondisi atau situasi bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Jadi, bangsa Israel pada saat itu menjadi bangsa taklukan atau bangsa jajahan. Itu yang ingin disampaikan di ayat 1 ini, Ibu Bapak. Nah, dari kitab suci Perjanjian Lama, kita belajar bahwa bangsa Israel itu jatuh bangun, membangun hubungan dengan Allah. Mereka sering jatuh dalam dosa dan tidak taat. Namun Allah pada saat itu sangat mengasihi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, sehingga Allah mengirimkan utusan, yaitu nabi-nabi, untuk memperingatkan orang-orang Israel ini agar bertobat. Namun apa yang terjadi? Ada kalanya setelah diberi peringatan oleh nabi, bangsa Israel itu sadar, bertobat, tapi sebentar aja, lalu kumat lagi. Jadi sadar, tobat, kumat lagi. Nah, begitu seterusnya. Allah tetap mengasihi bangsa Israel, mengirimkan nabi yang lain, sampai-sampai kita tahu bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang bangsanya sendiri. Itulah yang terjadi. Sehingga Allah menghukum mereka, Allah kesal menghukum bangsa Israel dengan menggunakan bangsa lain untuk menaklukkan bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel dibuang dan dijadikan budak. Contohnya, pada saat Salomo setelah wafat, itu kan kerajaan terpecah menjadi 2. Ada 10 suku ke utara, Israel Utara, saya sebutkan Israel Utara, dan 2 suku tetap ada di Yudea. Nah, pada abad 8 sebelum Masehi,
karena mereka tidak taat, menyembah berhala dan sebagainya, Allah menghukum mereka. Allah menggunakan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, untuk menaklukkan, mengalahkan bangsa Israel. Utara, kerajaan yang utara. Sehingga mereka ditaklukkan, kerajaannya hancur, orang-orang ibu kotanya Samaria, orang-orang Israel Utara itu dibawa ke Asyur sana, menjadi budak. Lalu hampir 2 abad kemudian, hampir 200 tahun kemudian, kerajaan Israel yang selatan juga dihukum, ditaklukkan oleh bangsa lain, yaitu oleh Babel pada tahun abad ke-6 ya, pada tahun kurang lebih 586 sebelum Masehi. Itulah yang terjadi. Jadi pada saat malam hari ini kita membaca Yohanes datang sebagai utusan. Nah, disitulah poinnya. Jadi kalau saya ambil konteksnya, itu kita sudah bisa dapat. Yang pertama adalah bangsa Israel sedang dibawa kekuasaan bangsa asing, dalam hal ini Romawi, dan menjadi bangsa taklukan. Kedua, Yohanes Pembaptis hadir, menyiapkan bangsa Israel akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja, dengan menyerukan pembaptisan sebagai tanda pertobatan, agar dosa mereka diampuni Tuhan. Lalu yang ketiga, ternyata kedatangan Yohanes, anak Zakaria ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, kita bisa baca di Yesaya 40 ayat 3-4. Dan nubuat Nabi Yesaya itu tergenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Isinya atau bunyinya daripada nubuat Nabi Yesaya pada saat itu adalah yang ini, putih. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya memulai memasuki inti yang kedua. Yang kedua adalah dari ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Itu saya garis bawahin padang gurun. Tentu saja kita bertanya-tanya ya, kenapa firman Allah itu datangnya di padang gurun? Kenapa bukan di Yerusalem, kota suci, di mana bait Allah ada di situ? Di mana bagi orang Yahudi bait Allah itu adalah tanda kehadiran Allah di sana gitu. Dan firman itu datangnya bukan kepada imam-imam, ahli Taurat, penguasa pada zaman itu, tetapi ini firman Allah itu datangnya di padang gurun kepada Yohanes, orang yang sebelumnya tidak kenal, bukan siapa-siapa. Tentu saja kita bertanya-tanya, kenapa ya begitu ya? Nah, saya rasa jawabannya ada di berikut ini. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, di sepanjang perjalanan bangsa Israel, itu bangsa Israel dibentuk oleh Allah itu lewat padang gurun. Contoh yang pertama adalah pada saat bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dipimpin oleh Nabi Musa, mereka itu dibentuk oleh Allah di padang gurun selama 40 tahun. Ibu Bapak bisa baca itu di kitab Keluaran. Jadi bangsa Israel pertama dari sejarahnya memang dibentuk oleh Allah di padang gurun. Lalu kedua, bacaan pada malam hari ini, Yohanes tiba-tiba muncul. Yohanes pun yang selama ini tinggal hidup di padang gurun, tiba-tiba muncul. Yohanes anak Zakaria ini pun dibentuk oleh Allah sebelum dia memulai karya pelayanannya. Dan yang ketiga, kita semua pada tahu dan kita pernah baca atau mendengar Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sebelum memulai pelayanannya, dia juga disiapkan oleh Allah di padang gurun ketika dia berpuasa selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Jadi di ketiga peristiwa ini kita bisa baca bahwa padang gurun itu adalah tempat membentuk karakter-karakter, sifat-sifat orang-orang bangsa Yahudi.
pilihannya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, demikian pula dengan saya dan Anda. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, sakit, penyakit, hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, atau dengan mertua, atau usaha kita, bisnis, pekerjaan kita yang tidak berjalan dengan mulus. Itulah saat-saat di mana kita sedang berada di padang gurun tandus. Kita sedang dibentuk oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah. Ibu bapak dan saya masing-masing punya padang gurun sendiri. Jadi ketika kita ada di padang gurun yang tandus, maka bersabarlah, tetaplah taat dan setia pada Tuhan kita. Dan Ibu Bapak ingat bahwa firman Tuhan itu datang di padang gurun seperti yang dialami Yohanes Pembaptis. Nah, itu bab ayat 1 dan ayat 2. Sekarang saya mau masuk ke ayat 3 dan sampai dengan ke 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab suci, ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa seruan Yohanes Pembaptis ini? Ya. Sebelum saya mengungkapkan apa seruan Yohanes Pembaptis, maka saya sekali lagi mau memberikan ilustrasi pendek buat Ibu Bapak sekalian. Ketika ada seseorang yang tidak kita kenal, tiba-tiba datang mendekati saya dan Anda, lalu berkata, bertobatlah. Reaksi apa yang kita berikan? Mungkin sebagian dari Anda diam aja, cuek. Mungkin bilang, udahlah ditinggal pergi aja orang ini. Atau mungkin seperti saya, hajar aja orang tersebut. Jadi setiap orang itu reaksinya bisa berbeda-beda. Kenapa reaksi orang berbeda-beda? Karena bagi sebagian orang, kata bertobatlah atau pertobatan itu sangat tidak nyaman. Bertobat identik atau pertobatan itu identik dengan berdosa atau bersalah. Sementara tidak ada satu orang pun yang mau dianggap bersalah atau berdosa. Bukankah kita punya 1000 macam alasan atas semua kesalahan dan perbuatan kita? Namun, itulah yang dilakukan oleh Yohanes anak Zakaria. Yang diserukan oleh dia adalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi, seruan atau khotbah dari Yohanes ini sangat pendek, singkat, tidak ada basa-basi, to the point, keras, sangat berani dia menyampaikannya. Yohanes bermaksud memperingatkan semua orang agar berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan, atau istilahnya adalah metanoia, itu bahasa Yunani ya. Dan Yohanes juga menyerukan bahwa seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk diluruskan. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Orang Israel diminta untuk bertobat dan dibaptis, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Itulah pesan tadi, ilustrasi yang saya beri gambaran pertama adalah kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang
dijajah atau ditaklukkan atau di bawah pemerintahan bangsa asing. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, inilah pesan seruan Yohanes Pembaptis kita di masa Advent ini. Minggu pertama, lilin Advent pertama sudah dinyalakan. Lilin pertama artinya adalah harapan. Lalu apa maksud dari siapkanlah jalan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung diratahkan, yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk diluruskan. Apa maksudnya? Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, dalam masa Advent ini, Kristus Advent artinya masa kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Kristus. Kristus segera datang. Apakah kita sudah siap? Apakah jalan kita sudah lurus, bersih, atau masih berkelok-kelok dan penuh dengan sampah? Artinya iri hati, tinggi hati, dengki, perilaku korup, tamak, mau menang sendiri, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita siap menyambut kedatangan Sang Raja? Ketika malam ini Yesus datang ke rumah Anda dan saya, apakah Dia akan mendapati rumah kita sudah bersih dan rapi? Hari ini Yohanes mengajak saya dan Anda bertobat, karena pertobatan yang akan membawa kita kembali pada Tuhan. Jadi renungan saya pendek, saya berharap kita semua bisa mendapatkan refleksi seperti apa pesan daripada Yohanes Pembaptis ini. Dan untuk itu maka mungkin kita akan buka dengan sharing-sharing, karena pertemuan sebelumnya saya banyak mendengar sharing-sharing dari Ibu Bapak yang sangat menghidupkan suasananya. Jadi kalau masih kaget, mungkin ini adalah pertanyaan yang untuk kita bisa renungan bersama. Siapa utusan yang dikirim Tuhan untuk Anda dan saya di zaman sekarang ini? Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ. Ibu Mariana, saya kembalikan mic-nya kepada Anda. Makasih, Pak Bambang, makasih. Ya, teman-teman sekalian, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau dipertanyakan ataupun mau sharing mengenai apa yang telah Bapak Bambang sampaikan, ataupun mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, saya mungkin mendahului ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan, saya pikir di sini banyak ahli kitab suci, semua lulusan KPKS bagian. Jadi saya pikir nanti mereka juga akan membantu menjawab sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Begitu ya? Betul Pak, ya makasih. Baiklah, silakan. Ya silakan. Kok diam-diam, ayo. Pak Bambang, mic-nya dimatiin. Oh. Terima kasih Pak Paulus. Kita bisa mulai mungkin dengan pertanyaan yang tadi saya coba berikan ya. Siapa utusan untuk Anda dan saya di zaman sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan Pak Bambang sangat mengusik hati saya, Pak Bambang. Siapa utusan? Apa tadi ya? Utusan saya. Utusan zaman sekarang untuk saya gitu ya. Sorry, saya ke-mute lagi, Pak. Benar itu tadi, Pak. Ya, betul. Saya sangat tersentuh sekali dengan pertanyaan ini. Saya mau coba merefleksikan lagi. Awal-awal saya menjadi Katolik ini, itu di luar rencana saya dan di luar kehendak saya.
ya bagaimana Tuhan, dan pada akhirnya saya sangat merasakan bahwa betul bukan saya yang saya rencanakan, tapi memang itu semua jalannya Tuhan begitu. Tidak terpikir sedikit pun saya mau ikut atau belajar menjadi Katolik. Kisahnya itu di awal-awal tahun 2010-an ya, sekitar tahun 2012 atau 2013 begitu. Saya diajak oleh adik saya, ayo kau mau nggak ikut retret awal katanya di Romo Yohanes di Cikenyere gitu ya. Dalam hati saya, apaan sih itu retret? Saya nggak ngerti. Ya saya bilang, saya nggak jawabkan dengan serius, iya atau tidaknya gitu. Suka-sukalah. Ya kalau di daftar memang ada tempatnya, saya ikut. Tapi dalam hati saya terus terang, syukur-syukur sudah full tempatnya. Jadi saya nggak perlu ikut retret gitu. Nah itu kembali lagi, memang Tuhan kelihatannya sudah menyediakan tempat di saat-saat terakhir penutupan pendaftaran. Ada kabar bahwa ya bisa ikut katanya, tempatnya ada. Ya disitulah saya melihat bagaimana rencana Tuhan itu sangat misteri gitu loh ya. Kita sudah niat nggak mau ikut, tapi Tuhan bilang ikut. Sampai di sana, namanya doa itu saya nggak begitu nggak ngerti. Doa Salam Maria juga nggak tahu, doa Bapa kami seperti apa. Ya saya jalanin aja dulu. Ya, dari sini saya baru mengenal bahwa ada satu ayat dikatakan, jika ada satu saja anggota keluarga yang terpanggil, maka anggota keluarga yang lain akan terpanggil juga, katanya begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah mengikuti retret awal, memang itu saya merasakan sapaan Tuhan di situ. Apakah ini yang disebut utusan itu tadi? Saya nggak tahu siapa yang menjadi utusan. Apakah adik saya atau siapa gitu? Ya jadi masih menjadi pertanyaan. Tapi ya saya percaya bahwa Tuhan yang mengutus, bukan berarti Tuhan langsung menyapa saya, tapi Tuhan bisa melalui siapa saja yang ada di sekitar saya. Itulah. Mungkin kira-kira kalau ditanya siapa yang menjadi utusan, ya orang-orang di sekitar saya yang di zaman sekarang ini yang saya rasakan. Kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Iya, benar sekali. Pak Santoso luar biasa. Sharingnya terima kasih Pak Santoso. Ya. Jadi siapa utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk saya dan Anda di zaman sekarang ini? Dalam sharing Pak Santoso itu benar. Tuhan mengirim utusan lewat adiknya Pak Santoso. Benar itu Pak, benar sekali. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Baik. Ya. Saya mau sharing sedikit juga ya. Saya usahakan untuk pendek aja. Sebelum tahun 2016, atau begini, saya itu dibaptis dewasa. Saya dibaptis tahun 1992, itu pun ketika saya bertugas di luar pulau di Bali ya. Saya dibaptis di Lombok waktu itu, dibaptis dewasa. Dari tahun 92 sampai 2015, saya Katoliknya itu Katolik KTP. Jadi saya lebih parah lagi Pak San, ya, dari Pak Santoso.
saya datang ke gereja itu Natal dan Paskah. Ya, napas saja gitu, Natal dan Paskah. Hari Minggu ke gereja enggak? Ya, laki hati pas lagi tune in, istri ngajakin, ya saya pergi gitu. Pertobatan saya itu dimulai tahun 2016. Jadi ketika tiba-tiba saya pergi ke Yakobus gereja, itu menerima satu leaflet gitu, flyer gitu. Di situ ada CAP gitu ya, tahun 2016. Saya baca di belakangnya, wah menarik ini. Saya bilang sama istri saya di dalam gereja, ini kayaknya bagus ini gitu ya. Tapi flyer itu kursus evangelis CAP-nya itu dimulai kalau nggak salah 2 bulan kemudian. Sehingga flyernya itu saya taruh di mana saya udah lupa. Sampai suatu saat, satu malam, ketika saya mau tidur, itu ada yang telepon ke rumah. Itu adalah tetangga dan itu teman baiknya istri saya, Bel. Ini ada khusus bagus ini. Bagus banget loh. Ikut aja kamu sama suami. Gitu. Dia nyenggol saya, kebetulan saya di sebelahnya. Ikut aja gitu. Ya, kayaknya ini yang dulu di gereja gitu. Saya cari-cari, di mana ya? Saya bilang, kapan? Besok. Waduh, saya bilang, wah nggak keburu dong. Enggak, saya panitianya. Saya daftarin aja ya. Pokoknya besok datang aja gitu. Akhirnya datanglah saya berdua dengan istri saya. Awalnya memang agak sedikit panjang, tapi saya coba perpendek ya. Jadi pada waktu hari pertama dibuka, itu di Yakobus di lantai 3. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nyamuknya banyak, sehingga saya nggak konsentrasi apa yang diomong. Tepuk-tepuk sana. Lalu itu panitia yang di luar pada ngobrol sendiri. Jadi suaranya masuk di lantai 3. Itu kan ini ya, tembus gitu. Lalu mic-nya, speakernya, gitu suaranya. Jadi pokoknya pada saat itu benar-benar saya nggak nyaman. Saya bilang, ini bukan untuk saya nih, gitu ya. Tapi saya coba mendengar gitu loh. Lama-lama tiba-tiba pengajarnya itu jago banget menyampaikan. Wah, ternyata ini toh gitu. Ini begini. Dia jago sekali kitab suci. Saya melongo aja gitu, nggak ngerti. Sehingga tiba-tiba saya tertarik. Tapi begitu disampaikan bahwa CAP itu 9 bulan, saya langsung senggol-senggol sama istri saya. Alah, udahlah. Kita paling ikut 2 kali, selesai lah udah. Tapi ternyata Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, saya bisa ikut sampai selesai. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, lanjut dengan SHDR. Tiba-tiba saya suatu ketika juga ke gereja, tiba-tiba dikasih flyer lagi, dibilang, apa ini? Oh, saya udah ikut tanpa membaca. Saya bilang, Bapak ikut apa? Saya bilang, oh itu kan CAP. Saya udah pernah ikut kok tahun lalu. Saya bilang begitu. Oh bukan Pak, ini adalah SHDR, kelanjutan daripada CAP. Bapak ikut dong kalau ikut ini. Saya akhirnya, karena yang membagikan flyer itu adalah guru favorit saya pada waktu yang ngajar CAP, saya tertarik, saya baca. Begitu saya baca di dalam gereja, saya ngelihat ada flyernya itu ada kesaksian seseorang yang kecanduan narkoba dan dia sebagai pedagang tiba-tiba hidupnya berbalik, bertobat. Saya bilang ini luar biasa kalau bisa SHDR ini bisa merubah orang seperti ini. Saya ikutlah gitu. Akhirnya saya ikut. Nah, itulah kisah awal saya, pertobatan saya dengan CAP dan SHDR. Jadi kalau siapa utusan yang kirim Tuhan, yaitu orang yang menyerahkan atau membagikan flyer pada saat saya ke gereja Santo Yakobus pada saat itu. Itu yang kedua, rupanya nggak mempan. Ya, Tuhan itu sudah menggelitik saya, cuma saya nggak geli aja gitu. Ternyata ada utusan kedua, yaitu teman istri saya yang diutus oleh Tuhan untuk memberitahu saya bahwa kamu ikut ini gitu. Akhirnya saya ikut. Dan Ibu Bapak, singkat cerita, saya 2017 saya belajar kitab suci karena saya mulai membaca yang namanya Alkitab, saya terpaksa beli, ya. Saya baca-baca, saya sekolah kitab suci selama 3,5 tahun, bukan di KPKS seperti Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya belajar di Sekinah. Kenapa? Karena kenapa saya nggak belajar di KPKS? Karena harinya nggak cocok buat saya. Saya bisanya sore hari setelah pulang kerja saya ikut. Jadi saya sekolah kitab suci selama 3,5 tahun dan lulus 2019 kemarin.
dan sekaligus saya ngambil sekolah pewarta mimbar. Itu Pak Paulus itu senior saya itu, dia SPM 1 dan saya SPM 2. Sama-sama lulusnya tahun 2019, selesai saya jadi pewarta, saya udah berlisensi, diberi lisensi oleh Sekina untuk keliling-keliling ke paroki, dan sekarang saya aktif di wilayah Anastasia. Gokil di wilayah Anastasia itu 9 kali, kan setahun 9, ada 9 kali ya, 9 sesi. Tahun 2021 gokil di wilayah Anastasia itu berjalan semuanya. Nggak ada satupun yang terlewati, dan saya kebetulan diserahin tugas untuk PI, Bulan Kitab Suci Nasional, gokil, yang ada kaitannya dengan kitab suci lah, itu diminta saya lah oleh Ibu Flavia ya, koordinator wilayah saya. Disitulah pertobatan saya berbalik dari hidup saya yang serampangan, yang cuek aja, yang ya ke gereja sekenanya aja, sekarang nggak lagi gitu. Dan saya sekarang benar-benar mencintai kitab suci, dan sekarang saya aktif menulis renungan bacaan liturgi harian, itu saya kirimkan di grup-grupnya Romo-Romo ya. Kita ada satu grup chat, itu grup-grup dari Romo-Romo. Lalu saya tulis di Instagram. Kenapa di Instagram? Saya ingin menjangkau lebih banyak orang, karena Instagram itu kan anak-anak milenial ya. Saya ingin anak-anak milenial ini lebih mengenal kitab suci dan mulai mau membuka kitab sucinya, dan mau memahami sebetulnya Tuhan itu mau bicara apa sama mereka, sama termasuk pada saya. Itulah kegiatan saya sampai saat ini, dan itu yang saya jalanin, dan sudah setahun lebih saya nulis di Instagram, tanpa satu hari pun lewat sudah ada 400 lebih renungan saya ya di Instagram. Itu kira-kira pertobatan saya dan utusan, siapa yang diutus Tuhan untuk membuat saya hidup saya berbalik atau metanoia yang tadi saya bilang gitu ya. Itu sharing saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih. Pak Toto ini sudah buka mic ini. Pak Bambang boleh nanya. Tadi Pak Bambang kan bicara ilustrasi dengan Jokowi, jalannya diaspal, diperbaiki, pohon dipangkas. Tapi saya juga tergelitik oleh nubuatnya Yesaya. Mungkin Yesaya punya arti yang simbolis. Lembah-lembah ditimbun, gunung-gunung diratakan, terus yang bengkok diluruskan. Mungkin ya saya nggak ngomong seperti itu loh, kan nggak mungkin Pak, gunung lembah ditimbun, jalan bengkok diluruskan. Mungkin apa Pak arti simbolisnya? Terima kasih Pak Toto. Saya balik kepada bahan saya ya. Jadi Pak Toto kan menanyakan ya, apa sih maksud jalan dilurusin, kalau yang masih jalan yang belok-belok, berkelok-kelok itu diratakan, dilurusin gitu ya. Jadi Pak Toto, gunung diratakan itu adalah gunung kesombongan kita, gunung kearogansian kita. Jadi itu kita ratakan. Jadi yang dimaksud oleh si Yesaya di sini adalah ini tadi nih Pak, yang saya tulis di sini Pak Toto bisa baca. Ibu Bapak udah bisa baca screen saya? Bisa Pak, bisa. Jadi, jalan kita sudah lurus, bersih atau penuh dengan sampah. Jadi itu yang diratakan Pak. Jadi perilaku korupsi kita, tinggi hati kita, kesombongan kita itu diratakan. Itu maksudnya Pak. Jadi dibuanglah, kita bertobat. Itu maksudnya Pak Toto. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Toto. Ya udah Pak. Nah ini sebenarnya saya juga udah mengira ke situ, cuman kok nggak ada yang nanya. Makasih Pak Bambang. Wah Pak Toto, bisa aja. Terima kasih Pak Toto ya pertanyaannya. Ya, kalau lembah apa Pak? Lembah. Kalau gunung, ayo. Kalau orang yang rendah hati itu akan ditinggikan, itu maksudnya. Itu tadi siapa yang nanya ya? Saya Pak Paulus. Oh, Pak Paulus, ya. Ya, itu lembah yang maksudnya orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Itu maksudnya Pak Paulus.
Kalau Mungkin yang ada yang lain, silakan aja Pak Paulus, monggo. Kalau yang bengkok itu mungkin yang belum bertobat, Pak, gitu. Supaya bertobat, supaya lurus. Mungkin ya. Perilaku kita yang nggak benar, korupsi, nakal, ya dan macam-macam lah Pak. Itu bisa diasumsikan macam-macam. Tapi rasanya itu. Pak Paulus mungkin ada punya ide lain yang tadi itu lembah yang ditimbun. Ya, silakan Pak. Aku kok tergelitik pertanyaan Pak Bambang, siapakah utusan kita gitu loh. Ya. Apakah yakin pasti ada utusan? Apakah yakin pasti ada utusan? Tergantung masing-masing dari kita Pak ya. Jadi setiap saat saya pikir utusan itu selalu ada. Lewat siapa? Nanti slide saya itu di akhirnya itu di bawahnya ada tuh Pak Paulus. Nanti saya jawab. Tapi marilah silakan Pak Paulus dulu lah. Silakan Pak. Kalau saya melihat nggak penting itu utusan. Tapi saya melihat suatu ajakan daripada Lukas. Karena Lukas itu biasanya mempunyai gambaran apa yang ditulis itu bahwa Allah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang megah, sesuatu yang indah, sesuatu yang aktif. Jadi kalau di sini saya melihat cerita tentang Yohanes Pembaptis itu merupakan suatu prolog aja. Nggak begitu penting siapa utusan, namun yang perlu adalah siapa yang akan datang. Sehingga perlu suatu utusan. Seperti tadi Pak Bambang ceritakan dalam pembukaan bahwa kalau Jokowi mau datang, itu pasti ada utusan. Nggak penting siapa utusannya itu, namun kalau ada utusan, pasti yang mau datang itu penting. Nah, bagaimana sekarang kita mau menanggapi utusan itu? Siapa utusannya tergantung kepekaan kita. Bisa saja, mohon maaf, kalau misalnya camat Kelapa Gading anti Jokowi misalnya, terus Jokowi datang, biarin aja jalannya lubang, bisa saja, atau lurahnya atau perangkat-perangkatnya ini ngapain? Jadi utusan itu juga akhirnya akan mubazir. Namun orang akan melihat bahwa tanggapannya para aparat sekitar itu ternyata anti Jokowi. Ini dalam menanggapi ceritanya Pak Bambang tadi. Jadi saya rasa utusan bukan merupakan suatu inti daripada si Lukas mau bercerita, tapi Lukas mau menggambarkan betapa pentingnya siapa yang akan datang ini, sehingga ada utusan yang menyuruh untuk mempermudah segalanya. Gunung bisa saja diinterpretasikan sebagai suatu bentuk kesombongan, namun di dalam Perjanjian Lama pun kita dalam kisah Lot waktu dihancurkan Sodom dan Gomora, Lot digambarkan mendaki ke gunung. Itu merupakan suatu gambaran bahwa kalau Allah memilih, Anda perlu mendaki karena tidak akan mudah meskipun Anda dipilih. Suatu tantangan. Lembah bisa saja macam-macam juga. Namun di sini bahwa utusan itu
mau mengingatkan untuk kita menyiapkan sebaik-baiknya. Siapa yang akan datang? Jadi diharapkan, bekalah Anda dan saya bahwa yang akan mau datang ini, wow, gitu loh, luar biasa, sehingga dia punya utusan yang mendahuluinya. Karena nanti kalau kita baca di dalam Yohanes soal Yohanes Pembaptis akan berkonotasi lain lagi dengan Lukas. Namun di Lukas ini kita punya jemaat yang berbeda dan punya misi yang berbeda daripada juga di Matius. Di Matius itu lebih kepada negor-negor. Kalau Lukas itu mau menggambarkan Allah itu yang luar biasa. Cerita-cerita di dalam Lukas itu mau menggambarkan suatu kerahiman Allah yang wow, yang sangat dekat sama kita, yang proaktif sama kita. Allah itu tidak menyeramkan seperti gambaran-gambaran orang Yahudi akan Allah itu yang jauh, tapi Allah itu kalau Lukas menggambarkan mungkin ya, karena Lukas ini diperkirakan dia berasal dari Yunani, tapi juga diselidiki ternyata dia orang Yahudi Yunani, sehingga dia mempunyai cara penulisan yang lebih advance daripada penulis-penulis lain, sehingga dia dan tantangan tentunya pengetahuan orang-orang Yunani yang jauh lebih tinggi, sehingga dia begitu mau menggambarkan suatu Allah itu yang gimana sih daripada dewa-dewi Yunani yang cuman segitu. Dewa-dewi Yunani datang sendiri. Ini datang harus ada utusannya. Nah, berarti VVIP gitu loh. Mungkin mau menggambarkan. Jadi memang diperlukan suatu kepekaan di dalam masa Advent ini bagi kita yang kadang-kadang mengkritik kenapa perlu pertobatan. Kenapa utusannya itu bertobatlah. Itu yang seringkali menjadi pertanyaan klise dalam setiap kali Natal. Kita suruh bertobat. Lah Advent udah suruh bertobat. Ini kenapa mesti bertobat lagi? Bertobat mulu. Hubungannya tentunya adalah antara Allah dengan kita di dalam menerima orang besar yang bakal datang itu. Yang perlu kita sambut di mana? Di rumah kita? Di restoran? Tapi di hati kita. Pertobatan menghubungkan antara Allah dengan kita yang dipulihkan. Dan itulah makna kedatangan Allah di dalam masa Advent ini, penantian. Itu kalau saya melihat dari topik ini. Tambahan saya gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Paulus. Mungkin Pak Heri mau nambah kali ya. Silakan Pak Heri, Bu Eti. Silakan. Oke. Pakar-pakarnya. Terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan sedikit dari sisi yang lain ya Pak ya. Kalau menurut saya bacaan hari ini, bacaan yang kita bahas hari ini itu adalah sebuah perarakan sebetulnya. Ingin menggambarkan sebuah perarakan. Seperti kalau kita misa itu kan ada perarakan masuk ya. Jadi yang pertama itu mesdiner dulu, kemudian nanti prodiakon, yang pada akhirnya yang terpenting ya pastornya dan paling belakang. Nah ini sama juga Yohanes Pembaptis itu ceritanya mesdinernya, Yesus itu pastornya begitu. Nah kenapa kok Lukas itu menggambarkan seperti itu? Karena dia sebetulnya mengutip dari Nabi Yesaya. Sudah dijelaskan oleh Pak Bambang kan tadi dikutip dari
Nabi Yesaya yang kemudian dikatakan sebagai nubuatan Nabi Yesaya. Masalahnya kenapa Nabi Yesaya menulis seperti itu? Nabi Yesaya itu hidup pada waktu Israel sedang dalam pembuangan. Itu pada waktu ditulis proto Yesaya atau Yesaya yang pertama. Nah, di zaman itu Yesaya itu melihat orang Babel ini sering mengarak dewa-dewinya di gurun di daerah Babel sana, itu sering ada peraraan itu, Pak. Kemudian pada masanya, pada Petro Yesaya itu, Raja Kores dari Persia, ceritanya Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel. Kemudian membebaskan orang Israel untuk kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah kemudian Yesaya terinspirasi dari peraraan dewa-dewinya si Babel ini untuk melukiskan kembalinya Israel ke Yerusalem. Karena kembali ke Yerusalem kan untuk mendirikan bait Allah, untuk ada pentahtaan kembali Allah pada tempatnya, begitu kan? Nah, itulah makanya kemudian Yesaya menulis seperti itu, seperti perarakan itu tadi. Ya, ada yang di depan yang membuka jalan seperti itu. Dan itu kemudian dikutip oleh penulis-penulis Injil di Perjanjian Baru. Jadi memang kalau kita sebutkan yang di depan yang membuka jalan ini sebagai utusan, ya bisa saja. Tapi mungkin lebih tepat seperti Pak Bambang katakan tadi, Jokowi mau datang nanti ada providersnya, ya, yang mempersiapkan dulu jalannya supaya nggak istilahnya nggak sulit nantinya supaya si atasan ini datang, ya. Nah, kalau mengenai gunung, lembah, jalan berkelok itu kan gaya bahasa, Pak, ya. Dan kita bisa tafsirkanlah, kita bisa maknai sesuai dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nggak ada salahnya kita memaknai seperti itu, nggak ada salahnya kan. Tapi sebetulnya ya itu yang diceritakan Yesaya itu ya jalan yang dari Babel ke Yerusalem. Kan memang ada gunung, ada lembah, jalannya berkelok-kelok, ya, dan semua itu istilahnya diluruskan supaya perjalanan ini mudah, maksudnya seperti itulah nganunya, ya. Begitu aja tambahannya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah mau membawakan Semur Yakob ini. Terima kasih Pak Heri, terima kasih sekali tambahannya luar biasa Pak Heri. Setuju Pak Heri. Itu Bu Eti, Bu Mariana. Bu Eti udah buka mic itu Bu Mariana. Silakan Bu Eti. Terima kasih waktunya. Pak Bambang, saya salut sekali Pak Bambang bisa membawakan paparan ini dengan sangat gamblang, teratur, dan bagi saya itu betul sangat menarik ya Pak ya. Kembali ke pertanyaan Pak Bambang itu bahwa siapa sih yang membawa kita saat ini supaya kembali metanoia kepada pertobatan? Bagi saya bukan hanya siapa orang, tetapi bagi saya itu juga suatu keadaan yang bisa membuat saya itu kembali kepada pertobatan lewat kesulitan-kesulitan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun misalnya keadaan yang saat ini sedang kita alami, yaitu adanya COVID-19 ini membuat semua orang mengalami keterpurukan di dalam hal ekonomi maupun di dalam hal stressing dan seterusnya. Jadi itu COVID-19 ini juga menyadarkan saya bahwa saya itu sudah diberi kenyamanan di dalam hidup, kecukupan. Lambok yao, saya mulai memperhatikan orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi bagi saya situasi COVID ini
membawa saya untuk lebih bertobat dengan mencoba untuk berbagi kepada mereka-mereka yang tertimpa bencana COVID-19. Begitu Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih luar biasa ya Bu Eti. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing juga sih, dipersilahkan. Ya, luar biasa Bu Eti ya. Itulah yang pertobatan seperti apa sih? Yang saya tuliskan sebetulnya di sini adalah pertobatan ala Yohanes Pembaptis, nanti di belakang ya. Jadi hidup berbagi. Nomor 1, Yohanes Pembaptis itu menghimbau, kalau kamu mau bertobat, itu kan Yohanes Pembaptis menyerukan itu kan kepada orang banyak sasarannya. Di sana ada orang banyak, orang biasa, ada prajurit, terus ada orang pemungut cukai, gitu kan ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu menyampaikan bahwa hidup itu harus berbagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Digambarkan di ayat 11, itu Yohanes bilang bahwa kalau kamu punya 2 helai pakaian, kasihlah dia 1. Nah, itu yang disampaikan. Itu maksudnya pertobatan ala Yohanes Pembaptis. Itu sengaja saya taruh, nggak sekarang Bu Eti, di belakang. Terima kasih Bu Eti sudah mengantarkannya ya. Yang kedua, itu hidup harus jujur. Yang tadi berlekuk-lekuk itu. Pemungut pajak itu kan tidak berlekuk-lekuk. Mereka kan nanya, pertobatan apa buat saya? Ya, kamu jangan memungut lebih dong daripada yang seharusnya kamu pungut, gitu kan. Nah, itu ditujukan kepada para pemungut cukai. Gitu. Kepada prajurit juga begitu. Kamu kan sekarang udah punya kuasa, jangan menekanlah sama orang-orang yang di bawah kamu. Gitu. Itu adalah pertobatan ala Yohanes Pembaptis. Jadi 3 himbauan Yohanes Pembaptis pada saat itu. Tentu saja itu belum tentu pas dengan kita, tapi kalau berbagi itu saya rasa pas di kapanpun, ya kan. Tapi kepada prajurit kita bukan prajurit, tetapi kita mungkin sebagai bos perusahaan, atau di rumah kita terhadap, maaf ya, ART atau sopir dan lain sebagainya, kita nggak semenang-menang sama mereka, gajinya ditahan, dilambat-lambatin, ntar aja gitu kan, bisa gitu. Itu yang apa yang disampaikan oleh si Yohanes Pembaptis dalam seruan pertobatan ala Yohanes Pembaptis. Jadi terima kasih Ibu Eti. Jadi saya sudah masuk ke dalam pertobatan ala Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis, jangan lupa hidup 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, konteksnya 2000 tahun yang lalu, Ibu Bapak. Yohanes dulu adalah utusan untuk mengantar datangnya Tuhan kita Sang Raja Yesus Kristus, buat kita untuk datang kepada Yesus Kristus, ya. Siapa nih utusan kita? Hidup berbagi, kalau mau dikorelasikan ke sana ya Ibu Eti ya. Ingat Matius 25 ayat 40. Kan gitu. Segala sesuatu yang kau lakukan pada orang yang sangat hina ini, engkau sudah lakukan pada diriku. Nah, itu Matius 25 ayat 40. Itu adalah ayat favorit saya. Jadi utusan itu adalah orang-orang seperti itu. Tapi biasanya saya pernah baca cuman sekali, walaupun itu maksud saya gini, itu menjadi ayat favorit saya. Saya baca sekali, tapi saya nggak lanjutin. Padahal Ibu Bapak Saudara sekalian, coba baca yang bab 25 ayat 45. Di situ kebalikannya loh. Yesus bilang, segala sesuatu yang tidak engkau lakukan pada orang yang paling hina ini, engkau tidak lakukan padaku. Nah, itu menurut saya luar biasa. Benar-benar satu message Tuhan kepada saya begitu. Nah, itu sebagai ini. Terima kasih Bu Eti. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, apa yang mau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pertobatan adalah tadi itu ya. Terima kasih. Mungkin yang lain. Luar biasa. Terima kasih Pak Bambang pencerahannya. Luar biasa. Terima kasih Bu Eti. Pak Bambang nomor 1 boleh Pak. 2 boleh Pak, 3 boleh. Iya. Pak, yang terakhir tadi yang ayat 6 kan cuma dikatakan dan semua insan akan melihat penyelamatan Allah. Saya punya maksud gini Pak, jadi bukan orang Israel aja yang diselamatkan, jadi seluruh ciptaan Allah. Tahu, itu orang Chinese, orang Papua, orang mana, semua akan diselamatkan. Jadi tanpa kecuali, karena Yesus datang kan juga untuk menyelamatkan
semua ciptaannya. Terima kasih Pak Bambang. Benar sekali Pak Toto ya, makasih. Iya. Sangat bagus pencerahannya ya. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mau sharing, silakan. Saya mau bukan sharing nih, saya cuma menyampaikan pendapat saya aja nih. Boleh Silakan ya? Pak Har. Pak Bambang, terima kasih sudah memberikan pemaparan yang baik ya. Kita jelas semuanya. Cuman ada satu kata yang Bapak bilang itu Yohanes Pembaptis sebagai utusan, karena itu mungkin bernuansa kepada perjanjian lama ya. Tapi kalau bagi saya, Yohanes Pembaptis ini adalah perintis jalan untuk kedatangan Tuhan, perintis jalan. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Harun tambahannya. Ya. Pak Harun ini ikut fokus ya, Pak Stefanus T ya? Ikut. Iya, saya lihat wajah Bapak ya. Ya, Oke. Terima kasih. Saya juga ikut. Biasanya videonya itu di sebelah Bapak saya tuh. Makanya saya sangat ingat Pak Harun. Terima kasih. Jadi saya mempunyai sentuhan itu, Yohanes ini membuka jalan Pak dia, perintis jadinya. Benar, ini Pak. Pendapat saya Pak ya. Benar mungkin Pak Harun. Berguna juga ya itu ya. Benar sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak Harun, itu seperti yang dibilang sama Pak Heri. Misdinarnya. Ya Pak Heri ya. Ya Pak. Tuh Pak Rimson mungkin tuh. Gimana Pak Rimson? Boleh Pak Paulus. Oke. Saya digelitik juga Pak Paulus nih, harus bercerita ya. Oke. Nggak ngelitik-ngelitik. Baik, saya akan sharing dulu ya. Sharing tentang ini. Pertama-tama memang saya dengar tadi ya yang diceritakan teman-teman semua, terutama Pak Bambang ya. Kalau menurut saya sih udah bagus banget ya. Sebagai utusan, ya sebagai utusan, sebagai perintis itu memang itu zaman dulu ya tahun 2000 tahun yang lalu. Tapi kan tadi pertanyaannya sekarang ini saya juga cerita memang pada waktu saya memang nakal lah ya, waktu masa saya masih muda itu memang jauh dari Tuhan. Dan tidak ada yang membuka jalan seperti Yohanes pada saat ini. Dan aku tidak tahu itu bahwa Yohanes dulu membuka jalan ternyata utusan untuk seperti yang diceritakan tadi di Lukas, yang lurus, yang lembah apa segala macam itu baru saya ngerti juga sekarang ini dengan dibawakan oleh Pak Bambang. Nah, pada waktu itu aku memang gimana ya, kehidupan saya itu kelam. Jadi yang namanya kan saya itu kan dulunya ikut teman-teman yang gimana ya, yang pada nakal-nakal semua gitu pada waktu itu. Pada waktu itu juga saya memang pokoknya ke gereja aja nggak pernah, sama yang diceritakan tadi sama Pak Bambang, ke gereja nggak pernah. Memang saya Katolik dari bayi udah dibaptis Katolik. Nah, bukan dewasa, jadi saya nggak pernah gereja, nggak pernah sekolah minggu. Sampai saya selesai sekolah, saya kan tes TNI. Pada saat itu, ya disitulah saya dibentuk ternyata. Pada saat itu saya ditugaskan di Makassar, kehidupan saya kelam. Saya sering main kemana-mana, pokoknya nggak jelas kehidupan saya. Memang dari awal memang saya juga udah nggak jelas. Gereja pun nggak pernah, mudika pun nggak pernah. Tapi ya di sini saya dibukakan jalan yang seperti yang dikatakan tadi bahwa ada utusan. Ada satu di gereja kami ini kecil dulu itu, tapi ada karismatiknya di situ. Karismatik. Kebetulan saya diajak oleh ketua lingkungan. Nah, diajak karismatik. Pak Bambang tadi saya bingung. Apaan ini? Kata tepuk tangan. Ini kan ternyata
tambah lama tambah saya jadi di situ saya terbuka. Ternyata mulai dari situ aku rajin gereja. Singkat cerita saya menjadi ketua mudika, baik ketua mudika di rukun maupun di wilayah maupun di paroki. Semua saya jalani pada waktu itu. Dan saya pembina sekolah minggu lama. Makanya saya lama nikahnya gara-gara itu juga. Nah, jadi saya pelayanannya udah luar biasa. Itu karena diketuk sama ketua lingkungan di bawah ikut karismatik. Karismatik inilah yang membuka saya di situ. Jadi bertobat, disitulah pertobatan itu terjadi. Jadi disitulah pelayanan saya mulai sampai saya dipindah tugaskan ke Jakarta sini. Nah, di sini langsung saya cari di mana saya di paroki mana, langsung saya cari karismatik karena itu yang membentuk saya. Utusan-utusan yang tadi itu melalui ketua lingkungan. Selain iman ya iman saya itu memang kadang ini sudah mulai agak bertumbuh lah. Yang saya ceritakan seperti Pak Bambang, kalau dia di Sekina, saya udah ikut CAP, udah ikut SHDR dengan Pak Paulus yang membimbing saya pada waktu itu. Baru ikut sekarang baru ikut KPKS, masih semester awal. Nah, di situ saya dibentuk. Aku bersyukur dengan cerita ini, Lukas ini, Yohanes membuka utusan dan yang sekarang yang mengajak saya untuk bertobat, kembali bertobat. Dan semoga dengan itu, dengan sekarang berjalan, saya bisa menjadi seperti Pak Santoso, Pak Bambang, Pak Paulus. Itu yang saya bilang, udah pernah saya ceritakan. Itulah sekarang utusannya, membuka jalan kepada saya. Seperti Pak Santoso ngajak saya di EJ kan, membimbing saya. Semoga saya bisa juga menjadi fasilitator, walaupun masih berantakan, tapi masih pembelajaran. Karena itu sudah dibukakan jalan, nanti tergantung nanti kita dengan doa-doa kita, dengan semangat kita ikut seperti ini, ikut Sumur Yakub. Nah, saya kan udah tertarik nih Sumur Yakub ini. Jadi sudah ikutlah terus. Semoga dengan ada seperti ini, iman saya tumbuh, jalan saya akan lurus. Seperti dibukakan Injil Lukas ini sangat bagus banget Pak Bambang menyampaikannya. Saya juga terima kasih Pak Bambang membuka hati, dan utusan sekarang itu sangat membantu untuk pelayanan berikutnya. Saya rasa itu aja Pak Paulus, setelah diingatkan saya akan cerita seperti ini. Inilah cerita saya, sharing saya, semoga ada yang buka hatinya juga sebagai pelayanan. Mantap Pak Rinson. Oke, itu aja. Terima kasih. Mantap. Nah, dilanjut. Terima kasih Pak Rinson. Sama-sama. Mungkin ada yang lainnya nih, Bu Ani gimana nih Bu Ani dari Blok B? Kalau saya sih hanya mau tanya ke Pak Paulus malahan, boleh ya Pak? Loh, mau ke saya? Enggak, cuma tadi mau Pak Paulus kan sepertinya dalam tanda kutip agak meragukan apakah keputusan itu memang masih ada atau perlu. Jadi menurut Pak Paulus memang kurang perlu atau gimana Pak? Bagaimana Bu? Tadi saya kurang nyimak. Ya, dari penjelasan Pak Paulus tadi kan mengenai kata utusan tadi kan ada penjelasan sepertinya apakah sekarang masih penting, kalau yang saya tangkap loh ya, apakah kurang diperlukan atau gimana maksudnya Pak? Kalau yang saya tangkap begitu. Oh, kalau saya pribadi utusan seperti tadi pertanyaan Pak Bambang, mungkin bisa saja wujud sosok dari seseorang yang mengajak kita. Namun saya juga setuju dengan seperti kata Bu Eti, di mana kadang-kadang bukan wujud atau seseorang, melainkan suatu kondisi daripada kita saat ini. Yang penting dalam hal ini adalah menjawab mau nggak. Karena seringkali pertobatan hanya menjadi suatu pertanyaan klise. Ajakan klise. Saya bisa ngajak Bu Ani bertobat.
Saya apakah bertobat? Belum tentu. Saya bisa aja ngomong bertobat. Nanti Bu Eni bilang, tobat. Enggak, tobatnya lain itu kan. Gitu. Tapi dalam hal ini, pertobatan utusan itu bagaimana kita peka, kita rasakan Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita. Karena bisa seperti Pak Bambang yang bertanya, siapa yang menjadi utusan? Tapi kadangkala utusan itu, namanya utusan bukan menjadi sesuatu yang penting. Karena seperti aja tadi yang diceritakan Pak Heri, pastornya banyak, pastor datang, kita nggak akan tahu siapa misdinarnya. Tapi bahwa kalau ada iring-iringan, itu pasti ada acara besar. Kita tahu. Jadi message-nya itu kadang-kadang bisa dilihat itu. Dan mau nggak kita itu peka terhadap suatu panggilan. Karena bisa aja merupakan suatu kondisi. Seperti Bu Eti bilang, lagi masa COVID, bisa juga lagi nggak punya duit, atau lagi banyak duit, atau lagi senang. Kita, wah iya ya, Tuhan itu baik. Itu aja bisa menyadarkan kita. Kita bisa menjadi bertobat. Jadi, bukan maksud saya bilang bahwa utusan itu perlu enggak, apakah ada enggak, tapi adalah bagaimana kepekaan diri kita terhadap suatu panggilan Tuhan. Bahwa dalam hal ini kisah tentang Yohanes Pembaptis adalah suatu prolog dari kisah Lukas. Siapa itu yang penting yang bakal ceritakan? Siapa itu VVIP yang bakal kita bahas ini? Itu secuplikan Yohanes Pembaptis. Namun bagaimana kita menanggapi kedatangan VVIP ini? Begitu menurut saya, Bu Ani. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, berarti sekarang saya boleh ke Pak Bambang Gunawan ya, Pak? Enggak boleh. Pak Bambang, kalau dari penjelasan Bapak dan kemudian dari Bu Eti dan para Bapak yang lainnya, berarti memang utusan itu memang bukan figur atau pribadi, tapi juga bisa kondisi, dan juga berarti juga hal yang buruk atau yang baik yang terjadi pada kita itu bisa dalam tanda kutip sebagai utusan dalam artian untuk mendidik kita atau seperti menjadikan seperti metanoia. Begitu ya, Pak? Benar sekali, Bu Ani. Siapapun, apapun, kondisi apapun, itu adalah utusan dari Tuhan. Itulah pesan buat Anda dan saya. Itu begitu. Segala sesuatu yang datang untuk mengembalikan kita kepada Tuhan, itulah utusan. Bisa keadaan, kondisi. Tadi Bu Eti ngomong itu COVID ini. Itu buah pertobatan kita, ya peristiwa COVID ini. Begitu ya. Jadi luar biasa tadi Bu Eti. Terima kasih itu Bu Eti. Begitu Ibu Ani ya. Jadi utusan itu tidak harus manusia, ya. Tidak situasi, kondisi, ya, gempa bumi, ya, kebakaran hebat, apa. Itu merupakan buah pertobatan. Maaf ya, mohon maaf. Kecelakaan, lalu lintas, pesawat jatuh, itu adalah buah pertobatan kita. Itu adalah message dari Tuhan untuk saya dan Anda. Itu saatnya kita bisa dipanggil setiap saat. Nggak ada aba-aba, nggak ada tanda-tanda. Malam ini juga bisa mati, besok bisa mati. Itulah kita harus bertobat. Jadi setiap kejadian, setiap kali event, setiap event, itu adalah menjadi buah pertobatan kita. Terima kasih Bu Ani, sekali lagi sudah menanyakan ini dan penegasan sekali lagi ya, Ibu Bapak. Ini menjadi menarik ini. Saya sukanya di Sumur Yakub ya begini ini. Sharingnya banyak, orang mau nyampein tambahan. Ini menambah knowledge kita ya. Kita bisa tumbuh berkembang lebih bagus lagi begitu. Termasuk mimpi ya Pak ya. Soalnya baru ikut pelajaran tafsir mimpi, jadi saya pikir apa mimpi juga bisa sebagai utusan ya.
Saya belum pernah belajar mengartikan mimpi dan mempelajari apakah mimpi itu ada artinya. Saya tidak tepat. Kalau kita dari kitab suci itu berkali-kali si Daniel kan, itu rajanya bermimpi begini, diberi penglihatan begini, dia nggak bisa ngartikan, minta nanya Daniel. Apakah itu yang dimaksud Bu Ani? Entah ya, cuman terus terang saya bukan ahli penafsir mimpi begitu ya. Tapi kita bisa belajar semua dari sana gitu, ya. Iya, Nah, iya Pak. ya. Soalnya baru belajar tafsir mimpi dan ada beberapa juga yang kasih kesaksian bahwa itu juga bisa mengubah hidupnya gitu loh Pak. Ya, bisa ya. Ini mau pasang buntut ya? Tahu Tafsir aja Pak. mimpi. Ada yang ngajar Romo kok dari Malaysia. Oke. Ya. Mungkin itu saya sama nanti Romo Sugiri kan. Dulunya iya. Iya, dulunya iya. Sekarang sama Romo yang Jerman itu siapa namanya lupa saya. Siapa lupa saya juga. Iya. Iya, terima kasih Bu Ani. Nanti mungkin saya akan mencari buku-buku mengenai tafsir mimpi itu Bu Ani. Terima kasih tapi informasinya. Iya, nanti saya kasih linknya Pak kalau ada yang batch berikutnya. Soalnya pada minta ada batch berikutnya nih Pak. Ya, terima kasih sekali. Iya, terima kasih Pak Bambang, Pak Paulus. Ya. Ini ada Theodora Dominic. Selamat datang, baru masuk dia kayaknya. Bu Dominic, bagaimana? Ada tanggapan? Bu Lili mungkin nih, Bu Lili. Bu Lili Budiman, ini teman saya nih. Ya, mari Bu Lili. Teman kita rame-rame, Pak. Iya. Oh, Bu Lili lagi makan kayaknya nih. Bu Ayan aja nih, Bu Galak. Pendengar aja, Pak Paulus, Pak Bambang. Loh, kenapa? Kita dengar aja. Oh, ini Theodora Dominic baru mau menjadi pendengar. Salam gabung katanya. Iya. Bu Susana Kamdani. Bu Ayen gimana nih Bu Galak? Bu Galak sih. Aku jadi pendengar yang baik. Ya, jadi nambahin yang baik juga nggak apa-apa, Bu. Bukan hanya pendengar. Jadi pendengar aja. Kalau udah terakhir baru nggak jadi pendengar deh. Enggak pasti jadi pendengar. Ntar aku diomel-omelin. Oh, enggak, saya nggak pernah ngomel orang, tanya Sansan tuh. Oh gitu ya? Iya dong. Saya tanya lagi boleh nggak? Silakan. Pak Gunawan tadi, Pak Bambang Gunawan, tadi kan ada 7 tokoh ya. Yang 4 yang Bapak kasih orangnya tadi itu kan yang bertanggung jawab pada kematian Yesus Kristus. Tapi dalam kaitan cerita Lukas ini, jadi Kaisar Tiberius, terus Filipus, terus apa tadi, Lisanias apa tadi itu, terus mereka perannya apa ya Pak? Jadi bukan perannya Ibu, yang di situ dimaksudkan oleh penulis Injil Lukas bahwa tokoh-tokoh yang ada di situ itu memerintah pada waktu-waktu tertentu gitu, pada tahun tertentu. Nah, Yohanes Pembaptis termasuk nantinya Yesus Kristus itu hidup dan melakukan pelayanan pada saat penguasa, ada raja, ada gubernur, ada imam, itu lagi memerintah, begitu Bu Ani. Jadi itu hanya informasi bahwa kisah yang ditulis oleh penginjil Lukas itu bahwa bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang-orang itu hidup loh, ada loh gitu. Jadi Pontius Pilatus itu kan yang mengadili Yesus. Kalau Herodes Antipas itu kan sekaligus juga sama kan, pada saat itu Pontius Pilatus pada waktu mengadili Yesus kan menyerahkan Yesus karena tahu bahwa Yesus datang dari Nazaret. Kebetulan si Herodes Antipas itu kan penguasa daerah Galilea. Nazaret itu kan lokasinya kalau misalkan itu provinsi,
Nazaret itu ada di Galilea. Makanya Pontius Pilatus tadinya mau ngeles, kasihlah ke Herodes Antipas yang lagi berkunjung ke Yerusalem. Tapi kan dibalikin lagi tuh. Nah, Herodes Antipas inilah tokoh, kalau Ibu mau sedikit membuka kitab suci lagi, yang akhirnya menghukum mati si Yohanes Pembaptis karena dia dikritik menikahi Herodias. Herodias adalah istri daripada adik iparnya lah gitu. Jadi yang tadi salah satu disebutkan tokoh yang namanya penguasa Filipus. Filipus itu adalah saudaranya si Herodes Antipas. Ya, itu Filipus Herodes itu ya. Jadi itu punya istri namanya Herodias. Nah, itu dikawinin tuh sama si Herodes Antipas, dan itulah yang dikritik oleh Yohanes Pembaptis, dan itu akhirnya dendam Herodias, akhirnya dibunuhlah dengan dipancung ya kepalanya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kisah ini, cuman ingin diceritakan bahwa mereka itu ada orangnya pada saat itu, memerintah pada tahun sekian gitu. Itu aja Bu Ani. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Sedikit mau penjelasan dari panitia dan acara ini kan namanya Sumur Yakub. Kenapa dikasih nama Sumur Yakub ya? Kenapa bukan sumur bor gitu ya Bu? Ya, nggak kepengen tahu aja apa maknanya gitu loh. Sumur Yakub itu, Bu Ani, waktu itu sebenarnya kayaknya masih ada ya. Ada 2 di Gereja Katedral dan di Kelapa Gading. Terbentuknya adalah waktu itu oleh Vijen waktu itu Romo Subagio. Kebetulan waktu itu pengajar KPKS, dan kebetulan waktu itu orang-orang KPKS yang masih mulai, ada yang jam terbangnya sudah tinggi, ada yang belum. Nah, mereka nggak punya wadah. Sementara pada waktu itu di PD dan yang lainnya sudah ada wadah-wadah sendiri. Jadi dibentuklah Sumur Yakub dari kisah Yesus bertemu perempuan Samaria. Nah, di Sumur Yakub ini yang pertamanya ada di katedral, kemudian karena orang-orang Kelapa Gading banyak, jadi dibuatlah yang kedua di Kelapa Gading. Begitu Bu Ani sejarahnya. Ya. Tapi ada kaitannya dengan arti makna Sumur Yakub nggak sih Pak? Dengan apa? Makna Sumur Yakub, nama itu dipilih Sumur Yakub itu artinya apa? Dengan kaitan dengan orang-orang yang jadi punya tempat atau wadah itu tadi. Maaf ini agak melenceng, tapi saya kepengen tahu kenapa sih kok namanya Sumur Yakub gitu loh. Bukan sumur bor, sumur minyak gitu ya Bu. Aku ya kadang-kadang bingung kok bukan sumur minyak gitu ya. Boleh. Ya kira-kira begitulah Bu. Bahwa Ibu Eti, jelaskan Ibu Eti mungkin. Boleh membantu sedikit Paulus, bahwa dulu itu sebetulnya Romo Bagio menginisiasi supaya bagaimana kita itu makin mendalami iman, membaca firman supaya bisa lebih memaknai setiap firman yang dibacakan. Nah, kemudian Romo Bagio menyarankan supaya bacaan-bacaannya itu diambil dari bacaan misa minggu yang akan datangnya itu. Jadi misalnya hari ini hari Rebo itu bacaannya diambil di bacaan Injil pada hari minggu ini supaya kita lebih siap ketika nanti kita ikut misa, penjelasan dari homili itu bisa lebih meresap buat yang lebih memperkaya kita gitu. Berkaya begitu. Jadi lebih menggali. Oleh karenanya itu dipakailah namanya sumur. Nah, Sumur Yakub kebetulan kan ada kisahnya itu di Yohanes. Sehingga intinya adalah kita tuh menggali firman sebagai air hidup itu tadi. Begitu Bu Ani, sedikit tambahan ya. Ya, jelas Bu, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Bu Ani jangan keliru sama sumur minyak, sumur bor. Iya. Jadi tahu maknanya. Makasih Pak Paulus. Selalu hadir di Sumur Yakub.
Iya, pasti. Terima kasih. Meskipun yang namanya Yakub nggak ada di sini. Paulus adanya. Ya, sumur, tapi bukan punya saya sumurnya. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau mau sharing. Budiarti Hendrata ini kayaknya ibu ya, Budiarti. Bu Ratna, Paronggo nggak ada suaranya nih. Masih di jalan kah Paronggo? Ada Paulus Ika. Indriwati Budi. Sinyal nggak stabil, jadi nggak berani komen atau ini. Tapi luar biasa semuanya, terutama Pak Bambang dan Pak Heri. Pak Paulus semuanya luar biasa. Paronggo jelas. Halo. Paronggo juga loh. Itu suaranya Mak. Ya mungkin dari teman-teman yang lain masih ada, sekiranya masih ada dipersilahkan. Indriwati Budi. Baru dengar nih, gimana Ibu? Paulus Ika. Bu Carol bisa juga. Bu Carol, iya nih Bu Carol. Aduh, kelewatan Bu Carol. Mana nih Bu Carol? Oh, hilang. Bu Vivi? Lah, Bu Vivi malah nggak ditanyain, kesian. Bu Carol kayaknya udah keluar ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada Bu Carol. Bu Ayen nih loh, biasanya aktif. Ini lagi meresapi Pak Bambang. Kayak ini kali, kayak Cicarawa kali meresapinya. Loh itu kalau pagi, ini malam Bu. Malam pilih diam. Oh, ini Pak Bambang kayaknya langsung meresap di Bu Ayen nih Pak. Langsung diam. Langsung diam. Entah dia mengerti. Menjadi pendengar yang baik. Tuh. Langsung mengena Pak Bambang. Pak Edwin kali ya, Pak Edwin. Ya Edwin, gimana Win? Saya lagi merenung dan bertobat. Kopinya jangan lupa Win kalau tobat. Memang bertobat beneran. Nah, kalau saya sih lebih setuju tadi sama Ibu Eti ya, bahwa memang kadang-kadang bukan siapa tapi apa gitu. Karena kalau saya kan kondisinya memang apa gitu. Saya tuh diajak Yesus bertobat itu melalui penyakit. Jadi ya bukan dari siapa-siapa. Setelah saya diberi rahmat sakit, terus kemudian memang ada orang. Saya waktu itu Romo Anton. Saya ke gereja Yakobus, ketemu dia cuma bilang, coba deh kamu ikut ke hari Sabtu datang, hari apa gitu datang ke gereja, ikut komunitas meditasi. Nah, udah mulai dari situ ya saya belajar kayak lebih dekat, dan ternyata bukan kebahagiaan lu, bukan sukacita, malah lebih dikasih lagi kayak padang gurunnya. Waduh, saya bilang kok makin dekat Tuhan bukan makin happy tapi makin sedih hidupnya. Tapi nggak apa-apa, saya jalanin terus. Ujungnya memang ada sukacita, cuman proses padang gurunnya itu berat sekali ya. Makanya saya bertobat dulu, saya lagi merenung sekarang. Itu seperti yang dikatakan Pak Bambang tuh, Edwin. Yesus juga mempunyai 40 hari, bangsa Israel 40 tahun ya Pak Bambang. Betul Pak Paulus, betul. Ayo yang lainnya.
Dev Krisyanti. Hadir Pak, selamat malam. Halo Pak Harun, halo Pak Sam semuanya. Halo Pak Paulus, Bu Iya. Eni, salam kenal semua, Bu Vivi. Iya. Iya. Semua Saya juga baru kenal. baru kali ini ikut Sumur Yakub. Dulu waktu masih remaja gitu, Sumur Yakub di Tangerang di Paroki Santa Maria, itu Rosario namanya gitu. Komunitas Sumur Yakub Rosario. Makanya pengen tahu Sumur Yakub apa sih gitu. Ternyata bagus juga nih Nah, terus sharing-sharing iman, nambah-nambah penguatan iman saya gitu. Bu Krisyanti udah berapa kali ikut Sumur Yakub di Kelapa Gading? Baru tadi diingetin nama Bu Resti tuh. Kayaknya ada teguran gitu. Ah, ikut coba ah. Oh iya, udah lama pengen ikut gitu. Apa sih Sumur Yakub? Ternyata ya bagus juga gitu untuk nambah-nambah pengalaman sharing iman saya gitu. Tadinya dulu saya sih emang jarang berdoa gitu, cuman pas saya ikut komunitas PDKSO gitu, iman saya di situ tumbuh dan ikut EJ sama Pak Santoso, ikut SADR, ikut CAP, ikut kursus-kursus gitulah gitu. Jadi itu untuk pribadi itu bagus banget dan saya bisa men-sharingkan ke saudara-saudara saya gitu, sehingga saudara saya juga udah dibaptis 2 orang gitu. Saya bersyukur Tuhan Yesus tuh menemukan domba yang hilang gitu. Salah satu tugas gitu. Iya, Tuhan Yesus baik dah pokoknya gitu. Terima kasih Bu. Jangan lupa selalu hadir di Sumur Yakub ya. Iya Bu, iya Pak. Nanti ikut terus. Terima kasih Bu Krisyanti. Ya, sama-sama. Bu Mariana, saya kembalikan kepada Bu Mariana, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banget ya buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Saat ini kayaknya waktu sudah hampir pukul 9 ya, rasanya juga mungkin cukup ya. Apa mungkin ada yang masih mau tambahkan? Pak Bambang belum nambahin mau penutup. Kesimpulannya. Sebetulnya tadi oke lah gitu ya. Jadi sebetulnya tadi itu yang ini kesimpulannya kan. Lalu Yohanes kan mengajak kita bertobat gitu. Lalu siapa sih utusan? Ya, tadi teman-teman pada sharing bahwa utusan itu tidak harus orang gitu kan. Kok saya belum share ya ini ya, maaf. Ya, tadi kan utusan teman-teman pada nambahin gitu. Sebetulnya utusan itu tidak selalu harus orang, sangat setuju. Ya, bisa situasi, kondisi, ya. Macam-macam lah gitu. Nah, kita diingatkan gitu. Aku berkata Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu yang di Matius 25 ayat 45, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, ini ada additional reflection buat malam ini lah ya, refleksi tambahan lah buat kita semua. Semua orang bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak semua orang mau bertobat. Yang harus kita lakukan adalah datang pada Tuhan, minta ampun, dan bertobat. Karena pertobatanlah yang membawa kita kembali pada Tuhan. Untuk bisa bertobat, dibutuhkan kerendahan hati, yang sungguh serius, dengan tulus, kita datang kepada Tuhan. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Sekali lagi, saya bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak semua orang mau bertobat. Itu tambahan aja lah dari saya. Untuk menutup daripada kesimpulan tadi saya sebetulnya sudah sampaikan. Terima kasih. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa
menginspirasi kita semua, mumpung kita baru memasuki minggu pertama masa Advent, ya, kita menanti kedatangan Kristus Sang Raja. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang Gunawan atas pembawaan malam hari ini di Sumur Yakub. Sungguh sangat meneguhkan kita semua ya, dan juga ditambah juga dengan sharing Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bapak Ibu ya, sekiranya cukup sekian ya gitu ya, dan banyak terima kasih untuk semua sharing-sharing Bapak Ibu teman-teman sekalian, juga khususnya kepada Pak Bambang Gunawan yang telah membawakan begitu baik, begitu sempurna ya buat kami semua. Terima kasih atas pelayanan Bapak di Sumur Yakub. Semoga nanti di perjumpaan berikutnya kita bisa bertemu kembali. Kita bisa minta Bapak untuk mengisi acara lagi. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir di Sumur Yakub ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk pertemuan Sumur Yakub malam hari ini. Kami belajar banyak dari pencerahan Pak Bambang. Kiranya apa yang disampaikan, juga sharing-sharing dari semua teman-teman malam ini dapat memberikan kekuatan pada kami semua dan dapat menumbuhkan iman kami supaya kami pun mau datang kepada Yesus, mencari Yesus untuk bertobat. Bapa, berkati Pak Bambang dalam karya pelayanannya. Semoga dia selalu diberi kesehatan dan semakin dapat membawa namamu dimanapun beliau dihadirkan untuk boleh memuliakan namamu. Bapa yang baik, sebentar kami semua akan berpisah. Kami akan beristirahat dan berkumpul bersama keluarga kami. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Engkau juga senantiasa melindungi kami semua dalam semua usaha pekerjaan kami. Kami juga boleh selalu hadir untuk acara-acara KKS untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan agar iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, karena hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yunita doanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang. Terima kasih. Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang.